Jabar, salam Rit di Sub Juara. Pagi ini saya Rara ditemani oleh tamu spesial kita. Di sebelah kanan saya ada Bapak Dani Gumelar, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sebelahnya ada Bapak Jesse, yaitu Kepala Seksi LLAP Lalu Lintas Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Nah, di sebelah kiri saya ada rekan-rekan dari komunitas Edan Sepur. Selamat pagi, ada Kang siapa? Kang Abdul Dan Kang Bandia. Ya. Apa kabar nih semuanya? Pak Dagung, Pak Jesse, sehat? Alhamdulillah. Kang Abdullah juga ya, dan Kang Bandia. Berpuasa ke hari ini? Alhamdulillah. Semoga lulus ya sampai nanti di hari Idul Fitri. Amin. Nah, baiklah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perkeretaapian di Jawa Barat nih, khususnya program-program yang diusung oleh teman-teman dari Edan Sepur. Nah, pertama nih saya ingin bertanya ke rekan dari Edan Sepur. Edan Sepur itu apa sih? Edan Sepur itu merupakan komunitas kereta api yang ada di Indonesia, didirikan 5 Juli tahun 2009. Kebetulan dulu namanya itu tim pengusaha mati. Nah, dari situ kita coba buat gimana untuk mewadahi teman-teman pecinta kereta api yang ada di Indonesia dan gitu. Kalau di Bandung sendiri sih mulai dari 2010 ya mulai ada gitu. Jadi kalau sekarang itu kita ada di 3 wilayah. Kalau yang terbesar itu di Jabodetabek, kemudian ada di Bandung Raya sama di Cirebon. Oke, berarti berdirinya Edan Sepur itu awal mulanya di mana ya, Kang? Awal mulanya itu di Jatinegara, di Jakarta. Jatinegara, Jakarta, di stasiun Jatinegara. Ya, di Jatinegara. Pelopornya siapa kalau boleh tahu? Ada 4 orang, itu Egy Haris, kemudian Budi Susilo, Arni, sama Desya. Latar belakangnya nih, ada cerita nggak sih di balik berdirinya Edan Sepur? Kalau untuk latar belakangnya sih, intinya kan karena kita tuh penasaran sama kereta sih ada berapa banyak, jalurnya ada di mana aja gitu waktu itu, karena secara data waktu itu kan KAI nggak punya kan dari 2009 itu, jadi artinya ya udah dicoba buat kita nulisin karya yang ada di Indonesia termasuk ada mati ini gitu. Ternyata setelah kita cek ternyata banyak juga ya gitu, kereta api Indonesia itu jalurnya banyak gitu. Jadi awal mulanya itu dari kecintaan terhadap perkeretaapian begitu. Nah, di awalnya itu berarti teman-teman melakukan inventarisir jalur kereta api yang ada di Indonesia. Nah, makin kesini sepertinya fokusnya malah ke keselamatan ya. Boleh diceritain nggak sih apa aja yang dilakukan? Karena kan slogan kita cinta, peduli, tertib kereta api. Jadinya kita ngelihatnya itu lebih ke kayak dulu kereta api, kalau naik kereta api ada naik di lokomotif lah, naik di atap lah, gitu kan. Semerawut. Nah, kebetulan kita 2012 kalau nggak salah kita posko di stasiun dulu buat tertibin penumpang-penumpang yang bandel seperti itu. Kebetulan perjalanan juga kan dari situ. Mulailah kita ngebantu di stasiun. Nah, setelah ngebantu di stasiun beres, dari KAI ada program lagi namanya sosialisasi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Nah, itu di 2014 mulai di bulan Januari, yang sekarang namanya disiplin perlintasan yang sudah dikenal sama masyarakat umum lah seperti itu. Oke. Nah, berarti tapi kalau kegiatan atau posko di stasiunnya masih ada nggak? 2 tahun kemarin nggak ada. Mudah-mudahan tahun ini karena pemerintah sudah melonggarkan lah istilahnya. Vaksin juga sudah diperbolehkan untuk melakukan mudik. Ya, insya Allah nanti ada di stasiun Bandung, Condong ya, Purwakarta sama Cirebon. Oke, baik. Berarti Edan Sepur itu berarti tidak hanya ada di Jawa Barat ya, tapi juga ada di beberapa kota lain di Indonesia. Nah, baik, saya beralih ke Pak Dagung dan Pak Cesi nih. Pak Dagung itu panggilannya Pak Dani Gumelar. Nah, Pak Dagung, gimana nih tanggapannya tentang teman-teman Edan Sepur? Ya, di podcast sebelumnya kan kita ngebahas tentang keselamatan perkeretaapian ya, Rara. Nah, salah satunya kan ya disadari sekarang lah, tingkat kedisiplinan pengguna kendaraan itu kan masih kurang di kita. Nah, terus di kereta api juga salah satu tingkat kecelakaan yang paling tinggi adalah di perlintasan. Nah, terus terang nih kita sangat terbantu ya oleh teman-teman komunitas Edan Sepur gitu ya.
Jadi kami sangat apresiasi dari pemerintah ya, khususnya Pemprov Jabar dan di Subjabar, bahwa teman-teman ini ada kegiatan yang dilaksanakan tiap minggu ya Kang ya. Tiap minggu itu untuk disiplin perlintasan ya. Nah itu memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk di perlintasan sebidang, terutama di Kota Bandung, dan ini dilakukan tiap minggu, terus juga cukup membantu lah ya, mengedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana disiplin pada saat melintasi dan perlintasan sebidang. Nah itu yang kita cukup apresiasi kereta api ya, Pak Jesse ya. Iya betul. Di seksi LLAP Pak, itu ada program kerja juga yang berkaitan dengan edan sepur Pak, boleh diceritain nggak Pak? Ya, ini menarik Bu Rara, dan saya terima kasih kepada Pak Abdullah, Kang benarnya, bukan Pak, Kang Abdullah, Kang Abdullah atau Pak Dia. Memang ini kalau kita lihat melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Rekan-rekan ini, dan kita anggap rekan saja karena mitra betul. Dan memang berkolaborasi dengan dinas perhubungan kita, terutama dengan perkereta-apian. Kalau kita lihat dari pasal 258 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LAJ. Dalam ini edan sepur sebagai masyarakat gitu ya. Nah, lalu pada pasal 258-nya masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran. Jadi adik-adik ini, akang-akang ini melaksanakan undang-undang tersebut tahun 2002, tahun 2009 terkait dengan yaitu tadi pemeliharaan, keamanan, keselamatan, ketertiban. Bukan begitu ya? Inilah sebagai cikal bakal daripada edan sepur. Lalu ditindaklanjuti oleh SPT kami. Kita membuat jadwal setiap hari Jumat kalau tidak salah berkolaborasi. Bayangkan, menurut PM 94 tahun 2018 itu ada ribuan perlintasan sebidang yang perlu diamankan, gitu kan? Makanya kita ya ketiga tadi wilayah tersebut ada di Jabodetabek, ada Bandung Raya dan Cirebon. Saya mengucapkan sangat terima kasih terhadap adik-adik sekalian, dan kami pun berkolaborasi dan integrasi sehingga komunitas itu dengan kepolisian, dengan Disub itu sejalan. Mungkin itu yang dapat saya dan berikan. Saya kasih katimpol terhadap edan sepur. Baik Pak Jesse, luar biasa banget sih teman-teman dari edan sepur nih. Saya penasaran, kenapa sih namanya edan sepur? Kalau ini sejarah maksudnya pendahulu ya. Jadi pas setelah sejarah ya, setelah Real Madrid itu 4 orang ini pendiri itu melakukan trip keliling Jawa menggunakan kereta api. Jadi dari Jakarta terus ke Bandung, Surabaya, Banyuwangi, Surabaya sampai ke Jakarta, itu keliling Pulau Jawa. Nah, kenapa disebut edan sepur? Mungkin orang-orang, wah ini orang edan ini, orang gila ini. Mana mungkin dengan niat yang orang itu ingin keliling kereta Pulau Jawa, niat kan itu udah niat. Pasti orang, oh ini edan, ini orang gila, ini ngapain gitu. Saking senangnya, saking cintanya dengan kereta. Nah, yang lebih gila lagi pas ya pendiri mereka itu mereka itu menulis tiap stasiun. Oh, di sini ada stasiun di sini ada stasiun itu belum internet, belum nyebar kan, apalagi WA dan lain sebagainya. Jadi ditulis manual gitu, mereka buka peta gitu. Oh, kita sekarang di stasiun ini, oh kita posisinya lagi di sini, jadwalnya jam nyampenya di stasiun ini jam berapa, bestilan dengan kereta apa, disusul kereta itu sampai kepikirannya gitu mereka ya. Jadi kenapa disebut edan? Ya mungkin gilaannya gitu sama ini. Sepur itu kan bahasa Jawa gitu. Sepur itu artinya kereta api gitu. Jadi ya edan sepur itu ya jadi nggak gila-gila amat ya. Penggila, jadi penggemar lah, jadinya penggemar kereta api. Penggemar kereta api. Oh ternyata itu loh Pak. Artinya edan sepur. Baik. Nah kalau untuk di Jawa Barat ada berapa sih anggotanya edan sepur sampai saat ini?
Kalau di kota Bandung sendiri itu ada Bandung Raya ya 180 anggota. Kalau di Jawa Barat kami kan datanya nggak begini ya kayak di yang Bekasi aja, Bogor Depok belum di ini. Kalau Cirebon itu ada sekitar 30 atau utangnya. Kalau bicara rata-rata usia anggotanya, nah itu kebanyakan anak muda ya Kang ya? Iya, anak muda kayak kita. Sama kayak gitu. Yang paling tua itu siapa? Pada Agung jangan ya? Kami sama kayak kita. Oh, baik. Karena milenial semua. Nah, Milenial. Harus benar. Benar milenial apa? Senior. Nah, kalau ketuanya nih, saat ini ketuanya siapa ya kalau yang di Bandung Raya nih? Saya sendiri. Saya ini Pandia sebagai koordinator wilayah daerah Provinsi Jawa Barat dan Sepur. Saya menjabat dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang alhamdulillah, nggak tahu sampai kapan. Semoga ya kalau harusnya berapa tahun? 2 tahun. Tapi yang kalau sebelumnya itu sempat lama ya gitu. Karena nanti kita akan mencoba regenerasi ya. Makanya kan kemarin rekrutmen itu tahun 2020 sudah dilaksanakan dan alhamdulillah pengembangannya luar biasa juga, hampir 100 ya yang ikut ya. 100. Iya. Rekrutmen kemarin 2020 dengan 100 orang dan alhamdulillah itu juga yang terus aktif sampai saat ini, terutama di kegiatan disiplin perlintasan. Nah insya Allah mohon doanya kelancaran, nanti kita akan melaksanakan kegiatan posko lebaran di stasiun, tadi 3 stasiun itu Bandung, Sigara Condong dan Purwakarta, dan peminatnya juga alhamdulillah banyak juga. Sama satu lagi ya di Cirebon ya, mungkin di Jawa Barat gitu. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Mantap banget ya Pak. Ada tanggapannya Pak Dagu, mata supportnya teman-teman nih buat penyelenggaraan angkutan Lebaran. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ya, kemungkinan besar berdasarkan prediksi pemerintah pusat khususnya Kementerian Perhubungan juga kayaknya memang tahun ini akan kembali lagi ya kayak tahun 2019 kemarin, di mana pembatasan terhadap perjalanan kereta kan sudah dihapus ya sekarang atau dikurangi lah otomatis, dan kalau nggak salah juga tiket pesawat tiket kereta udah habis semua, udah habis ya kalau nggak salah ya. Nah jadi ya teman-teman ini nanti otomatis akan membantu kita ya penyelenggara pemerintah, regulator dan penyelenggara PT KAI pada saat nanti mungkin angkutan lebaran, karena sudah dipastikan akan membludak nih yang posisi penumpang di masing-masing stasiun yang tadi disebutkan itu. Jadi cukup membantu, sangat membantu, bahkan karena bantuan teman-teman ini saya sekali lagi komunitas dan Sepur ini luar biasa gitu ya, mereka kontribusinya buat perkeretaapian di Indonesia atau khususnya di Jawa Barat cukup membantu kita gitu. Luar biasa. Nah, saya mau nanya nanti di posko, di posko yang Lebaran nih, teman-teman mau apa aja nih? Apa aja yang akan dilakukan? Jadi kita tuh di posko Lebaran itu kita jatuhnya ke pelayanan informasi dan mengedukasi calon penumpang kereta. Gitu. Jadi berhubung sekarang di masa pandemi kan, jadi kita bakal mengedukasi bagaimana sebelum naik kereta itu menjaga protokol kesehatan. Terus ada juga kan sekarang banyak aturan nih, kan tuh. Lalu bagi yang sudah vaksin 3 kan aman, nggak usah di colok hidung, nggak usah di antigen. Nah untuk yang masih vaksin 2 itu kan harus di antigen dulu sama PCR. Nah kalau vaksin 1 itu harus di PCR. Jadi nanti kita bakal mengedukasi lah gitu, terutama kebijakan naik kereta, terutama kereta lokal juga kan nanti peminatnya juga banyak gitu. Naik kereta lokal itu baik itu mau Cicalengka Padalarang, ke Purwakarta, Cibatu, dan sekarang yang terbaru ini yang Kota Garut itu kita atensinya luar biasa, sangat luar biasa. Saya melihat sempat beberapa hari setelah menjak resmi itu penuh terus ke Kota Garut itu. Ya ini mungkin atensi dari Disub Jabar juga sudah diaktifkan kembali jalur yang hampir 40 tahun aktif ya, itu luar biasa. Jadi masyarakat ke Kota Garut itu sangat terbantu. Nah selain itu juga kita juga bakal mengedukasi tentang pelayanan juga. Jadi
melayani juga kepada penumpang kereta ini berangkatnya jam berapa. Oh, kereta misalnya ke Surabaya itu berangkatnya jam 10. Nah, jadi kita juga mengedukasi tentang pelayanan informasi juga begitu, baik di stasiun, di ruang tunggunya, atau kita biasanya membantu mencetakkan. Kadang orang itu bingung gitu, ini gimana sih mau naik kereta, kadang ada yang ngeblank banget, gimana sih naik kereta caranya gitu. Gimana cara kita mengedukasi, artinya seperti begini. Nah, di penumpang itu juga gitu sih. Oh, membantu mengarahkan mengarahkan dan gitu. Ini pas banget nih, kita juga sedang membangun sistem informasi untuk membantu masyarakat mudik nanti. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman juga untuk memberikan informasi ke masyarakat. Pak Jesse, ada tanggapan Pak Jesse? Ya, kami sangat bangga ya terhadap adik-adik ini, kakak-kakak ini, karena Edan Sepur ini dalam berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan, terutama dengan Dinas Kereta sangat mendukung kegiatan terutama angkutan lebaran. Nanti saya harapkan di dalam pelaksanaannya kita pun nanti ada jadwal, kemungkinan akan meminta data selain kepada adik-adik dan ke kereta api juga, kan? Data jumlah penumpang ya Pak Jesse ya. Itu kita perlukan untuk evaluasi kita. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen, ya sebenarnya ada syaratnya sih untuk jadi anggotanya Edan Sepur? Kalau untuk jadi anggota Edan Sepur itu persyaratan paling di umur. Jadi umur itu minimal 15. Kenapa 15 tahun? Karena kalau sebenarnya banyak kemarin yang di bawah 15, cuma kami khawatirnya kalau sudah masuk komunitas, orang tuanya nanti ke kita, kalau tahu nanti pergi kemana, kan masih dalam pengawasan orang tua istilahnya. Jadi minimal 15 tahun, kemudian juga paling umur, kemudian juga nanti pas sebelum dibuka nanti isi formulir dan segala macam lah kayak. Baik, nah ada iuran wajib kah atau ada apa lagi selain itu? Kalau iuran wajib itu ada sukarela, uang kas kayak gitu ada, terus nanti kayak seragam, terus pembuatan KTA itu kan nanti dari sendiri lah, tapi yang diwajibkan KTA sih. Kita kartu anggota. Kebetulan ini kartu tanda anggota kita udah bisa imani NFC. Jadi nanti kalau mau tol ayo naik ke Mandis atau mau naik KRL MRT juga bisa. Mantap nih, keren deh teman-teman. Nah, usia yang dibatasnya di bawah ya, usia minimum. Kalau usia maksimumnya bebas ya teman-teman ya. Mungkin yang kaum baby boomers itu kalau mau ikutan bisa banget ya. Mengisi waktu pensiun mungkin ya, karena kegiatannya bermanfaat banget soalnya. Nah, boleh ceritain nggak sih pengalaman-pengalaman seru nih yang teman-teman hadapin di lapangan waktu sedang bertugas sebagai komunitas Edan Sepur? Banyak. Yang paling lucu. Lucu dulu. Oh, yang paling lucu ada. Yang paling lucu itu kemarin di Stasiun Andir. Kita kan lagi sosialisasi. Ini ada yang mau lawan harusnya nungguin dari arah Pasar Ciroyom tuh. Terus sudah parkir dibuka, kita tutup paket traffic cone. Kebetulan kita ada traffic cone dari provinsi yang dari PTD 2. Ditutup sama kita, si pengendaranya tetap pengen ngerobos, cuman sama kita dia akan putar balik. Masalahnya kan dia bawa kardus banyak kan, terus saya nggak ke video waktu itu. Dia bawa kardus banyak, dia putar balik, masuk ke sela-sela. Langsung jatuh, dikelakson dia sama mobil, langsung ditutup lagi semua. Itu yang lucu itu. Oke. Apalagi yang naik pakai mobilnya gadis, ganteng. Seperti gitu ya. Banyak ujian ya. Pasti sering ya bertemu hal-hal yang menarik ketika ada melaksanakan tugas, terutama yang menjaga perlintasan sebidang. Nah, yang paling sedih nih, mungkin ada pengalaman paling sedih nih. Yang paling sedih sih yang di Keracunan kemarin sedikit cerita. Jadi kalau di waktu itu di Keracunan itu kebetulan saya pakai baju. Kebetulan kan saya kerja di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi pakai baju dinas di supply istilahnya gitu, karena kan waktu itu saya ditelepon sama teman-teman, kemudian saya lagi jadwal kerja. Ini ada yang reher istilahnya gitu. Kayaknya mau nggak mau saya nggak datang lah gitu kan, karena dari pihak kepolisian dan
di sub belum pada datang, waktu itu baru mulai setengah jam lah gitu. Nah udah gitu saya standby itu di posisi di situ. Ternyata emang orangnya ada lagi gitu kan, dia mau muter balik dari jembatan Opat ke arah Kebun Jayanti. Nah udah gitu sama saya dihimbau, padahal saya pasti pakai seragam tapi dimakan sama dia gitu kan. Nah udah digotan bukan gitu, nah kayak saya gitu kan, berantem lah, biarin kata saya. Ternyata dia bawa temannya lagi bolak-balik 3 sampai ke 5 kali. Nah saya minta bantuan ke teman-teman saya di pos terdekat di tempatan, kemudian datang lagi lah orang itu, terus dia nerobos pintu perlintasan, ditahan sama rekan saya ini, dikasih tahu diimbau, mereka jangan nerobos, ini ada kegiatan segala macam. Entah kenapa ini ada provokator, kalau misalkan lihat videonya kemarin itu ada provokator yang helm pink. Nah yang helm pink ini memprovokasi yang ditangkap 3 ini kan istilahnya gitu. Lalu udah gitu memprovokasi, mau nyerang teman-teman, kebetulan ada saya, khususnya sama satu rekan saya mau misahin. Nah ketika mau melakukan yang 3 orang ini mau melakukan penyerangan, akhirnya sama kita ditahan, sama saya juga ditahan, tapi malah balik kita ke petugas. Dan baliknya ke petugas, saya mengamankan diri karena udah lempar batu, udah segala macam, dan saya dikeroyok waktu itu sama 3 orang. Nah, akhirnya karena saya dikeroyok ini, saya dibawa ke rumah sakit Sartikasi sama PMI, langsung dilaporkan ke kepolisian. Nah, kepolisian melaporkan waktu itu langsung ditangkap kurang dari 24 jam 3 pelaku yang mengeroyok saya. Duh ya ampun ya, padahal sebenarnya niat teman-teman adalah untuk menjaga keselamatan mereka sendiri juga gitu. Nah Pak Dagung nih, gimana nih, apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan utama nih? Kenapa sih masyarakat masih kurang kesadaran dalam menjaga keselamatannya sendiri nih di perlintasan sebidang menurut Bapak? Ya itu ya, jadi karena klise ya. Ambil, tapi mau ambil aja. Jadi pengetahuan dasar untuk menjalankan kendaraan atau masyarakat kita, kesadaran terhadap keselamatan sama mematuhi peraturan lalu lintas itu sangat rendah. Nah, itu yang PR kita ya, PR bersama lah ya gitu. Nggak hanya di perlintasan, kan saya sudah memberikan beberapa kali ngasih contoh bahwa rambu lalu lintas itu bukan pajangan gitu ya. Itu kan kalau sedangkan rambu lalu lintas terus pelanggaran itu sebetulnya itu masuk ranah pidana juga kan sebetulnya kalau itu sekarang kan. Nah ada undangnya. Jadi balik lagi sekarang itu memang ke pertama penegakan hukum kita juga masih belum maksimal ya. Terus yang pasti kesadaran masyarakat juga untuk disiplin terhadap peraturan lalu lintas masih kurang, tapi ya kita masih terus berupaya lah ya, kan sekarang sudah ada beberapa instrumen kan, polisi sudah mengeluarkan etle ya, bahkan sudah ada wacana nih mungkin teman-teman nanti mungkin pelanggaran itu etle-nya etle di perlintasan gitu ya, kita menerapkan etle di perlintasan salah satunya, kan sekarang udah masuk di tol ya masa pembatasan kecepatan di tol ya, mungkin ke depannya juga salah satunya itu, mudah-mudahan dengan penegakan hukum di kedisiplinan atau di peraturan lalu lintas ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat itu jadi. Betul ya, berarti penanganannya sebenarnya harusnya holistik, tidak hanya dari kesadaran masyarakat, dari optimalisasi penegakan hukumnya juga harus kita optimalisasikan. Dan satu lagi mungkin karena sebenarnya perlintasan sebidang itu bukan yang ideal ya Pak ya, sehingga akan diupayakan juga untuk membangun lebih banyak flyover mungkin ya, atau supaya mengurangi jumlah perlintasan sebidang supaya teman-teman juga nanti agak berkurang nih bebannya. Nanti kita kelintas ini emang nonton itu termasuk jaga lintas itu sama, karena kenapa kita melakukan jaga lintas itu sempat yang viral juga. Satu itu Kiara Condong. Ya kira condong lagi dong. Jadi yang satu yang ibu-ibu ketemper pas hari Minggu pagi. Ya itu ketemper itu sama pemerintah lokal itu gara-gara mau selfie. Mau selfie aku itu video makanya itu perlu sosialisasi ya. Makanya kita akhirnya perpetak dari Kiara Condong ke Cigedapa itu menghimbau ada yang duduk-duduk dia
bilang jangan duduk sini Pak, punten jangan duduk sini gitu, berbahaya. Karena kan di rel juga kan ada undang-undangnya. Gitu. Di rel siapa yang melakukan aktivitas di rel itu bisa dapat pidana. Iya. Itu rel tuh ruang yang sangat berbahaya gitu. Ya itu catatan ya, saya nambahin nih pentingnya bahwa mungkin sekalian menginformasikan ke warga Jabar bahwa ruang manfaat rel itu atau rel kereta itu steril ya. Steril, jadi nggak boleh ada orang jadi jangankan melintas nongkrong aja nggak boleh gitu. Jadi apapun yang dilakukan itu nggak boleh, sekali lagi karena kereta itu punya spesifikasi khusus, tidak bisa merem mendadak, kecepatannya juga segala macam. Dan sekali lagi kalau kaitan dengan perlintasannya, sebetulnya perlintasan itu adalah mengamankan perjalanan kereta, ya kan? Karena kereta itu punya strata paling tinggi, semua itu harus berhenti gitu kan, pada saat kereta lewat itu. Nah itu jadi mengamankan perjalanan kereta sebetulnya, makanya ditutuplah si jalan biasanya di duluan gitu. Nah itu penting, jadi jangan ada selfie-selfiean lagi di ngabuburin mau layangan gitu. Bahaya. Betul. Sampai kayak kejadian di Padang nih, kemarin saya. Iya. Terus ya. Itu juga sama gitu kan. Terus angkot di Medan, bos itu. Sudah banyak ya sebenarnya kejadian. Makanya diatur di Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pemakai jalan wajib mendahulukan jalan kereta api. Bahkan terjadi tempat-tempat yang trik seperti itu kan. Itulah yang perlu disosialisasikan, dan kami pun sebetulnya secara teoritis ada kegiatan nih, mungkin adik-adik belum tahu nih, ada kegiatan tiap hari Jumatnya diskusi ringan masyarakat kereta api. Itu bisa diikuti oleh masyarakat semua. Iya, betul. Itu salah satunya terkait keselamatan, terkait seperti itu, edukasi lah terhadap masyarakat setempat gitu. Iya betul. Nah kita informasikan lagi ya Wargi bahwa kita ada satu program di setiap hari Jumat ya Pak ya. Minggu kedua tiap bulannya ada Maska ya yang menginisiasi diskusi mengenai perkeretaapian. Nah di situ kita akan sosialisasikan banyak hal tentang kereta api nih. Termasuk salah satunya mengenai keselamatan ya Pak ya. Itu rutin dilakukan. Nah teman-teman, adakah yang ingin disampaikan di Wargi Jabar dari Edan Spur nih, mangga nih? Ya, dari saya kepada warga Jabar, khususnya pengguna jalan yang sering ya melintas di perlintasan kereta api, mohon sangat dahulukan perjalanan kereta api, karena istilahnya kalau menerobos juga ngeri sih. Kereta yang masih jauh yang ngeri gitu. Kadang yang bikin ngeri itu kalau misalnya sudah hujan gitu ya. Hujan gitu, tiba mereka merobos tiba-tiba kepleset jatuh kan, gitu tegangnya gitu kadang. Ya begitulah, jadi ya dimohon kepada warga Jabar untuk selalu dahulukan perjalanan kereta api, jangan menerobos lah, dan jangan juga dibiasakan ini untuk seluruh warga Jabar. Kayak yang viral kemarin itu kayak memotong, melawan arus, memutar balik, karena kan fasilitasnya. Jadi perlintasan itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih dari perlintasan, beda 300 meter ada itu. Putar arah kan susahnya gitu, enak kan beres gitu. Karena kalau misalnya kalau di perlintasan kan gitu, misalnya yang diambil nih kemarin dari arah Garuda, dari arah Pajajaran masuk kan itu kebanyakan yang ke arah Kalibet kan, dia kepotong gitu. Pasti kepotong, ya otomatis macet. Gimana? Kadang orang mengkambing hitamkan itu, perlintasan itu bikin macet. Ya tuh itu mana nggak bikin macet dah. Dari sana masuk, sini masuk, ketemu gitu kan. Jadi gimana kan gitu? Ya itulah. Jadi jadi Pak Bujut lah jadi nggak kusut lah gitu. Perlintasan gimana nggak macet gitu kan? Ya akhirnya kembali lagi lah ke kesadaran masyarakat gitu. Saya harap kepada seluruh warga Jabar, ayo kurang tertib terutama di perlintasan kereta api. Nah selain itu kepada warga Jabar juga jangan nongkrong di rel, karena rel itu bukan untuk
ya nongkrong ya gimana lagi Bukan sih, tempat bermain lah gitu, bukan tempat wisata. Apalagi cerita masa lalu. iya aduh terlalu berat. Jadi ya gimana ya, ngeri juga lah gitu, jangan sampai, karena kan kereta juga kalau misalnya ngerem ngedadak ya lebih bahaya. Iya, istilahnya kan kadang pernah banyak ya yang ngomong netizen itu di medsos itu, kenapa sih keretanya nggak ngerem? Itu udah kebahaya kereta kan panjang misalnya. Ya contoh lah ini, kalau mau lihat kalau mau ngerem ngedadak kereta itu film apa yang lagi di Bintaro gitu kan. Dia kan ngerem ngedadak, dia langsung kayak ada gaya teleskopik gitu. Bahaya malah. Istilahnya kemarin juga ada masinis itu lebih baik nabrak orang daripada ngerem ngedadak, nyawa di belakang ratusan orang nyawa hilang gitu. Ya aduh hapunten gitu, satu orang gitu. Ya pasti dosa sih berdosa, tapi kan daripada banyak gitu ya, lebih baik satu gitu istilahnya. Intinya kepada warga Jabar, ayo kurang tertib di perlintasan kereta dan juga jangan memanfaatkan jalur kereta api. Mangga, Kang Aga, mangga bagaimana? Kalau dari saya sih cuma satu kalimat aja. Dicium kereta dicium kereta hanya sekali seumur hidup. Udah itu aja. Kereta hanya satu kali seumur hidup. Langsung ya. Iya. Langsung. Jalan pintas, Pak. Karena kereta itu bukan tahu, bukan keras kereta itu. Iya, bukan. Iya betul. Aduh, terima kasih nih teman-teman Sama-sama. dari Sepur atas waktunya pagi hari ini. Nah, terakhir dari Pak Dagum dan Pak Jesse, apa yang ingin disampaikan untuk warga? Ya sama lah gitu ya. Kalau tadi kereta bukan tahu, mungkin ini kereta juga bukan peyem. Jadi ngabuburit. Nah, daripada ngabuburit di mana, di jalur rel, mending ngabuburit di gazebo. Iya. Ambil Olahraga. Terus yang dari apa artinya sih gitu ya, kita motong sekian detik tapi nyawa kita hilang. Iya. Ya kan, lebih baik kan tadi paling berapa meter gitu ya. Iya. Jadi mohon dengan sangat sekali lagi coba patuhi aturan lalu lintas, dan sekali lagi hati-hati pada saat melewati perlintasan, baik yang dijaga maupun tidak dijaga. Ya, dijaga pun harus hati-hati. Ya. Ya, jadi lihat kanan kiri. Kalau yang pakai mobil buka kaca ya, lihat ada sinyal atau apa segala macam, gitu aja. Ya, jadi sayangi nyawa warga Jabar, keluarga segala macam, keluarga kita segala macam, anak-anak pada saat melintasi di perlintasan kereta. Apa aja sih? Ya, baik, terima kasih saran saya, dan perlu diketahui memang kereta api itu tidak bisa mengerem mendadak. Jadi kalau kita mau ngerem itu 500 meter sebelum ngerem itu direm terlebih dahulu. Jadi jaraknya 500 meter dulu baru berhenti. Makanya terhadap pengguna jalan, pertama hati-hati di jalan, sabar, tenang, dan banyak istighfar. Bisa perjalanan selamat. Dan jangan lupa sekarang itu jaga prokes. Begitu terhadap pengguna jalan. Ya, Terima kasih, Bro. Aduh, baiklah, terima kasih banyak nih bapak-bapak sekalian, pagi hari ini sudah berbincang-bincang dengan kami di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tema kita menarik sekali ya, tentang keselamatan perkeretaapian, mengenal lebih dekat komunitas Edan Sepur Indonesia. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita menjaga ketertiban di jalan, menjaga keselamatan bersama. Akhir kata, salam di Juara. Sampai bertemu di posko.